Indonesia, pada tahun 2017 ada 1 dari 5 remaja putri yang tidak mendiskusikan menstruasi sebelum menarche atau menstruasi yang terjadi pertama kali. Sebanyak 41% remaja putri memilih untuk merahasiakan bila sedang menstruasi. Hal ini karena mereka malu dan takut terhadap orang lain di sekolah. Tujuan dari presentasi ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja putri di sekolah terhadap manajemen kebersihan saat menstruasi. Permasalahan yang sering terjadi. 1. Pengetahuan dan kesadaran remaja putri di sekolah terhadap manajemen kebersihan saat menstruasi masih rendah. Kemudian, remaja putri kekurangan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan terjamin privasi atau kerahasiaannya. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah tanda pubertas yang terjadi pada wanita. Menstruasi adalah proses peluruhan dinding rahim yang mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian, menstruasi terjadi sekitar 5-7 hari setiap bulannya. Saat menstruasi, minumlah tablet pendambah darah atau tablet Fe setiap hari dan seminggu sekali bila tidak menstruasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah anemia akibat kurangnya zat besi atau Fe. Apa sih langkah-langkah yang dapat dilakukan? Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi saat menstruasi antara lain: 1. Kenali proses menstruasi. 2. Kenalkan dampak jika tidak menjaga kebersihan saat menstruasi. Dan yang ketiga, hindari beberapa hal saat menstruasi. Secara umum, proses terjadinya menstruasi terdiri dari 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal. Resiko penyakit yang dapat terjadi saat pada sistem reproduksi wanita antara lain infeksi saluran kencing, radang panggul, iritasi di sekitar area vagina, kandidiasis, dan vaginosis bakterialis. Iritasi di sekitar area vagina biasanya terjadi akibat penggunaan celana dalam yang terlalu ketat. Maka dari itu, gunakanlah celana dalam yang berbahan lembut dan juga dapat menyerap keringat. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari saat menstruasi. 1. Makanan dan minuman yang berkafein seperti teh dan kopi. Kemudian, mencabut bulu atau waxing. Yang ketiga, menonton film yang dapat memicu perubahan emosi. Dan yang keempat, berdiam diri atau melamun. Yang terakhir, menggunakan pembalut selama seharian penuh dan tidak menggantinya. Ingat ya, kita harus selalu menggunakan pembalut yang berbahan kapas seperti ini. Dan jangan menggunakan kain yang bertekstur kasar seperti handuk ini, karena dapat menyebabkan iritasi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah melalui kenal diri, pengetahuan, dan kesadaran remaja putri terhadap manajemen kebersihan saat menstruasi dapat ditambah. Saran yang dapat saya berikan antara lain: sekolah harus memenuhi manajemen kebersihan menstruasi atau MKM berupa air, toilet bersih, serta pembalut. Kemudian, pihak sekolah dan puskesmas rutin mengadakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Yang keempat adalah menunjukkan kader-kader kesehatan remaja. Yang terakhir, menunjuk konselor sebaya. Berikut adalah beberapa dokumentasi edukasi kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah edukasi dari puskesmas bagi remaja putri. Yang kedua adalah konseling bersama teman sebaya. Dan yang terakhir adalah penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi seluruh remaja di sekolah. Duduk manis menunggu senja sambil meminum secangkir teh talam. Mari belajar reproduksi remaja agar masa depan cerah.
Sekian dari saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.